tahun sireh langenca negara ta Indonesia yang melakukan pesta demokrasi, tapi kita juga GBKP dalam pesta iman. Emakap dilakukan pemilihan pertua diaken untuk periode 2024 seh 2020 siwah. Nanda kenca bahwa GBKP serius ibas hal si enda, maka gundari nari pe enggo ilakoken pembinaan man warga gereja. Segala harapan dengan pembinaan ini kita semakin paham, semakin berhikmat, semakin cerdas dalam nanti melakukan pemilihan pertua diaken. Rikut P, ya, harapan terjadi kaderisasi, ya, maksud kami jenda, ya, tambah-tambah singgit ikut guna melayani ibas peken anggur Tuhan. Jadi kekelengan Tuhan, materi indah ibuat kami arah kaisi inggo ibahan modraman GBKP. Emekap buku Setialah 32. Jadi bagi ning kami dai persiapan untuk kita pemilihan pertua diaken enda, lead 4 materi pembinaan man warga dalam artian kita krina. Maka ipakai Runggun Bogor Barat 2 minggu enda kari kita melakukan pembinaan. Berarti setiap pembinaan ada 2 materi yang akan kami bagikan. 4 materi pertama emakap panggilan gereja sebagai keluarga Allah, emaka kedua penatua dan diaken GBKP. Ini akan hari ini kami sampaikan. Maka kekelengan Tuhan, kita pertama masuk dalam panggilan gereja. Kita mau lihat dulu apa pengertian dasar dari panggilan. Kami mungkin ya sitehlah ya secara ringkas berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Panggilan itu bermakna berarti sebuah ajakan ataupun undangan yang biasanya itu datang dari satu oknum atau satu kelompok kepada seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan sesuatu seturut dengan keinginan oknum yang memanggil. Ini pengertian dasar panggilan. Maka kita masuk panggilan berdasarkan Alkitab. Ya, enda iya panggilan berdasarkan Alkitab, si pertama harus paham kita ketika ada pemanggilan bas konteks kita kalak Kristen tapi bas Alkitab, itu yang pertama yang berinisiatif itu adalah Allah itu sendiri. Jadi labu perban gegeh ta, labu perban hebat ta, tapi Allah yang berinisiatif. Inisiatif Allah ini berdasarkan kepada kedaulatannya. Ya, berdasarkan kepada kedaulatannya, secara bebas dia memilih siapa saja kita. Maka ulalit kita jatuh dalam sebuah pemahaman, maka temanah jadi pertua, jadi diaken, jadi pengurus PJJ dan sebagainya. Kita tidak tahu. Karena Allah yang berinisiatif, Allah bebas ya untuk memilih secara kedaulatannya siapa yang mau dipakainya untuk menjalankan misinya. Maka enda banci si idah kekelengan Tuhan. Next, dari pengertian ini, maka banci si idah bahwa semua kita terbatas, semua kita punya kekurangan. Tapi ketika Allah berkehendak, Dia mau memakai kita sebagai kawan sekerjanya. Dan ini yang menjadi visi GBKP, menjadi kawan sekerja Allah dalam melakukan misi Allah di dunia ini. Maka hari Sabtu ndai, permata kita baru melakukan MA, musyawarah anggota dan juga pemilihan raya. Puji Tuhan engkau terpilih ketua sekretaris bendahara dan akan dilengkapi nanti dengan bidang-bidangnya. Maka kaiding kami man perpata, paksasi, rasman banta pekrina, nande bapa turang seni na seni kelengi kami, bagianing kami. Tuhan tidak cari orang yang mampu, tapi yang mau. Dan ingat, setiap orang yang mau akan Tuhan mampukan. Amin. Ya, aku secara pribadi jadi pandita, aku labu perban beluh na kelaku barenda bagi Mia 10-6 tahun silewat, tapi ngit aku. Dan berjalan waktu diproses oleh Tuhan, akhirnya beluh ka bagi Mia. Maka kita dipakai menjadi kawan sekerja Allah. Di tengah-tengah keterbatasan kita, di tengah-tengah kekurangan kita, ada Tuhan yang menyempurnakan karena Dia yang memanggil kita. Contoh bas Alkitab, perjanjian lama enda iya. Abraham, siapa yang tidak tahu Abraham? Ya, hebat sekali Abraham ini. Sebelum dipanggil, ya, kita lihat bagaimana kehidupan Abraham itu sama dengan orang lain, ya. Nggak ada bedanya. Dia juga penduduk asli di Ur Kasdim. Dia juga punya aktivitas pada saat itu. Tapi ketika Tuhan memanggil dia, ada sesuatu yang berbeda di dia.
Ada sesuatu yang berbeda di dia. Semakin diperlengkapi Tuhan dia, maka dia disebut sebagai bapa orang percaya. Ya, adi Senin bas kitab Kejadian, uga kegeluhan Abraham luar biasa kelsiakap. Ya, dan itu kenapa? Karena dia mau. Amin gela banci si pungkiri bapa nande turang senina sini kelengi kami. Ya, kemanusiaannya masih ada. Ketika berjalan waktu, ketidaksabaran juga ada, ketika menanti janji Tuhan. Tapi lihat, Tuhan tetap memampukan dia menjadi orang yang tetap mengandalkan Tuhan. Nah, lid enda si hebat naka ketika terjadi pemanggilan kepada Abraham. Dan minggu ini tadi juga kita bahas di Burusunem. Ya, ini suami istri sepengole enda di Burusunem. Ketika ndahara ngatakan Pak, si ban min sadabili man Nabi Elisa silengkapi. Mesi idah bas ayat 10 lebih tidak ada percekcokan nih namanya bagai lalik si panjang punjutan langsung ada bilik itu disediakan dengan mejanya, tempat tidurnya dan juga lampunya Nina. Saras Abraham tapi bagai ka idah jenda memang jadi yang gomapan urkasdim eman kai kini Pak rekaikin kita kujakine lo jelas man kai Nina. Ya, dalam pemanggilan Allah kepada kita, ayo supaya lebih diberkati Tuhan lagi jemaat Tuhan yang kami kasihi, sempengole min kita bas jabuta. Ini kunci jawaban ini. Kalau ada banyak pertanyaan saat ini, kok begini ya rumah tangga kami, ada apa ya ini? Jangan-jangan Bapak Rasnande lengah sepengole. Ini bagaimana ya? Ini menjadi evaluasi sebab si Ida, Aquila, Priscilla bageka. Ini tokoh-tokoh di Alkitab. Kalau sepengole suami dan istri Bapak Rasnande, ini berkat Tuhan melimpah-limpah. Amin. Ya, maka lanjut kalau di perjanjian baru kita lihat pemanggilan Yesus kepada murid-muridnya. Maka ini kami mindai Allah tidak cari orang yang mampu, ya, tapi yang mau, dan ketika kita mau pasti Tuhan memampukan kita. Ninenda. Sada pelo beluhe jadi pelayan manusia, penjala ikan ngekrinenda rata-rata. Bahkan adinindu selain ada nelayan, ada pemungut cukai. Pemungut cukai itu orang punya stigma bagi mereka pada zaman dahulu. Lamuhuli sebab engkai keuntungan pribadi ngenca ukurina. Tapi ternyata orang-orang yang begitu pun kalau mau dipakai Tuhan. Ulah karikap ndu, aku mantan preman kelaku barenda nindu. Bapakku mantan preman kap, bapak nande turang senina sedih kelengi kami. Tapi genduar iya kang sirajin nama amre, bagaimana maksudku? Berarti kan kalau mau Tuhan bisa ubahkan dan bisa jadi pelayan Tuhan. Lalu ada pemberontak, Simon orang Zelot. Kokap adi sigar garika Alkitab ta, banyak lagi nih ya, tokoh-tokoh Alkitab yang masa lalunya banyak sekali itu begitu kelam. Tapi ketika dia mau, ini aku Tuhan, utuslah aku, dahsyat dan heran Tuhan memakai dia. Kita lanjutkan. Nah, kita mau lihat kekelengan Tuhan, ini kesimpulan ya dari si pesah kami dai, bahwa panggilan Allah kepada kita dan keluarga kita bukan karena kebaikan dan kesempurnaan kita. Jadi tidak perlu sombong rohani, sombong hati, ulah kari perban tah jadi pertua kita, tah jadi pandita kita, jadi diaken kita, jadi pengurus kita perban jagota lang, tapi justru Tuhan memakai kita di tengah-tengah kekurangan dan keterbatasan kita. Genduari masuk kita sinen tujuan panggilan Allah. 2 bagian dalam PL ras BGP bas perjanjian baru. Banci si Idah uga ijelaskan bahwa kita dipilih, dikuduskan bas kitab Ulangan 10:4 ayat 2 untuk menjadi umat kesayangannya. Karena itu hiduplah dalam kekudusannya. Adi nggo idilo di bata kita, nggo si akuken, nggo si uweiken. Mari Bapa nande turang senina, hiduplah kita dalam kekudusannya. Si jaga dirita, dalam artian berintegritas kita. Gelah ula kari bagenda khotbah kami pandita me. Cakap kue bagikan kena, aku lo pada nenindu. Kan begitu sering ya? Lihat ilustrasi kainina tiap khotbah bapana
Ya tiap khotbah bapana, bawa nandena baba anak na bantal na ku gereja. Encat sungkun kena kai sebab nina adibas gereja bapak kami nda kel mahulina. Meta mikul bijaksana kel adi mulih ke rumah ande ko nina. Maka kami gereja saja tunduk pandita nina. Harapan tidak begitu. Setiap kita yang dipanggil sebagai anak-anak Tuhan, si jagalah kekudusan ta, hiduplah kudus di dalam Tuhan. Belajar terus supaya mampu, belajar terus, jangan membatasi diri, aku bagaikin. Karena kan begitu ya, kita terlalu bangga dengan bahasa, aku gel-gel nari bagaikin. Kalau udah mengakukan pemanggilan itu, ayo belajar, Tuhan mau apa lagi atas diriku, bentuk aku lebih dahsyat lagi Tuhan. Maka enda si pertama, maka si kedua kan Yesaya 42 ayat 6 sampai 7. Oke kan kami bagian dan Nina. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Untuk membuka mata yang buta. Yang mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan. Dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Lakap ndu hebat ke Tuhan enda. Ya, ketika memanggil kita enda kap ndu status ta. Hadir kita di tengah-tengah dunia ini menjadi berkat. Memang enda. Mankala si sanganat itahan, mankala si buta, mankala ihukum nina. Orang Kristen, keluarga Kristen harus selalu hadir menjadi seperti yang difirmankan dalam Yesaya 42 ayat 6 sepitu. Catat dulu ya, catat dulu lah. Nah, perjanjian baru 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 ini sudah tidak asing lagi sebenarnya. Maka perlu kalau kita belajar Alkitab, zaman di Rasul Petrus ini orang Kristen gak baik-baik saja. Mengko kata bagian kami ya. Mereka diperhadapkan dengan sekelompok orang yang membenci mereka, bahkan pemerintah. Maka Kristen mula-mula itu sebenarnya sangat menderita, sangat susah, banci mengalami penganiayaan, bahkan dibunuh pun. Tapi lihat ketika itu terjadi pun firman Tuhan tetap hadir bagi mereka. Maka ia aja uga segelah ngawani perpulungan paksa sie tetap menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kesayangan Allah sendiri, supaya setiap umat dari Allah itu ketika dia mengimani, kamu mengerenda status tenda, 4 status ini, dan ini tidak hanya berlaku untuk orang Kristen mula-mula, tapi kita juga. Kita ini bangsa pilihan loh, bangsa pilihan Tuhan. Lana yang ngenca bangsa Israel bangsa pilihan Tuhan, tapi kerina kita kalak Kristen, Moria, Mamre, Saitun, Permata, KKR ini bangsa pilihan Tuhan, imamat rajani, ya, bangsa Tuhan yang kudus, kesayangan Tuhan. Maka dibagi keluar biasa na status tabapa nande turang senina. Me wajar ngekap ndu si cidah kenena manjel masin terem. Me bagem iya. Maka enda iya kekelengan Tuhan adi sinen tujuan panggilan dari Allah berdasarkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Next lanjut kita. Nah genduari adi nggosi dengkahken ndailit contoh. Me bage. Apa pertama pengertian panggilan. Kedua ngolit contoh na. Enca enggoi jelaskan dasarna, maka genduari kai tugasta, ya. Apa tugasta? Simple kelenda 3 kalimat kelengenca enda, tapi ini menjadi PR kita bersama. Maka untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar. Perbuatan Allah yang besar adalah ketika dia mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini datang untuk menebus dosa manusia. Dalam artian kita membawa kabar sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Enda tugas ta. Kuakap 2 minggu enda entah ngomedu pekel kami bage. Kita masuk di minggu zending, lalu cerita soal uga pegabaran Injil, masuk kau ibas minggu enda ndai nikapkan kebutuhan suruh-suruhan Tuhan. Maka enda kinda hinta setiap kita ini ulah karikap ndu, ya kan ada pendeta, kan ada pertua diaken, kami ngencakari masuk surga. Kamu masuk surga tahlang tendu. Adi masuk surga tendu, ras-ras kita memang bagi. Ras-ras kita dalankan amanat agung enda, tugas panggilan enda. Ulah kari hanya menikmati duduk di kursi,
tapi tidak mau punya tanggung jawab melayani keluar. Setiap kita yang sudah punya hak kesempatan duduk di kursi gereja ini, letak kira tanggung jawab ta, emakap jadi pekabar-pekabar warta, krian ukur, berita sukacita mankala sedeban. Next. Oke. Nah, ini contoh yang paling kita lihat luar biasa sekali. Apakah kita sanggup seperti Paulus? Paulus adalah salah satu orang adi bahasa naninakai rutang aku. Celaka aku, nih nangkap ndu. Berani nggak kita punya statement seperti seorang Rasul Paulus? Celaka aku, adi laku pesehkat berita si meriah nina. Baik man kalak Yahudi, baik man kalak non Yahudi. Ini begini nina. Celaka aku nina. Pang kita telang. Pang ku akap ya. Pang nindumin. Pang ya. Imam mereka capang muria. Pikir-pikir dulu. Ya, pang ku akap kita kerina ya. Lihat bagaimana Rasul Paulus ketika dia sudah mengalami Yesus itu dalam kehidupannya. Terjadi perubahan totalitas, reformasi bagi Nina khotbah tandai. Si gel-gel ngayak-ngayaki kalak Kristen iya ibu Nuhna, i pesega-segana. Tapi setelah dia menerima Yesus itu, mati pun dia siap untuk Yesus. Kan begitu. Endalang. Ya kita perban melimber saja sitik takal ta, ngomea lo pada PJJ, lo pada PA nih taka. Enca lakangan ca kita la PJJ, bapak tengah-tengah jabu penita, ngome pak ya, lo pada PJJ, sangat namlin bertakal, kulalik kasih ngurut aku nih duka. Kam kau jadi racun, bagaimana maksudku? Tapi lihat Rasul Paulus, nyawanya pun jadi taruhan untuk memberitakan firman Tuhan. Bagai iya maksud kami, kerida kita ngoni perpulungan sebagai keluarga Allah yang sudah dipanggil menjadi keluarga Allah, siap sedia kata waripe. Aku menarik kalau kuakap ini menjadi refleksi kita bersama. Sekitar 500 jumlah jiwa kita, si hadir 200. Banlah anak-anak atas 100. 300, berarti ada 200 yang tidak di sini. Tugas isi kap ndue, pandi tangan ca. Kami akukan tugas kami endah. Ras pertua diaken. Tapi tugas taras rase endah langan ca tugas kami. Karena bisa jadi masih nencakap ndung yah kenia. Hanya saja laten du latih. Me bagenge. Angome ya. Man kai je lo si boncengan ku surga nita karusur. Tapi hari ini ayo reformasi perlu kita lakukan bersama-sama. Sudah benarkah selama ini ibadah-ibadah yang kita lakukan? Sudah benarkah persekutuan-persekutuan ini yang kita lakukan? Atau ada hal-hal yang perlu kita perbaiki? Termasuk makap ngiyah-ngiyahkan teman. Tapi bagaimana? Apa kakak nu genduari adi naik kap nur dalana penginjil le pertua diaken singgo emeritus senda krina redalna ya gendauri tadi WA lo. Benar tidak? Tinggal WA. Ma, pagi gereja kita ya, jumpa gereja kita. Lenga aloin alo dali, pagi WA ka. Melo rugi. Kap nu gua dari kota-kota kita unlimited nih namanya bagi. Kadang-kadang gua setanggal na pela keri. Kan begitu ya. Ayo kita lakukan bersama hal-hal yang bisa berguna. WA saja kap kami. Kita iyahkan teman-teman kita. Permata juga begitu. Mau dia datang apa tidak besok nggak apa-apa. Bagian kita kerjakan. Bagaimana Rasul Paulus terpesona ia nandangi Yesus, maka komit dia melayani Yesus panjang kehidupannya. Next. Oleh karena itu kekelengan Tuhan, baik setiap kita memaknai panggilan ini dengan menjadi pewarta kabar baik ya. Kabar sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Next. Oleh karena itu bagi Nintandai, gereja dipanggil sebagai keluarga. Kita sama-sama tahu menjadi satu keluarga itu berarti satuan kerabat ya. Kita menjadi kerabat yang paling dasar di tengah-tengah masyarakat ini, dan harapan kitalah ini yang terus ya menjalankan apa yang difirmankan Tuhan dalam kehidupan kita, menjadi keluarga Allah. Nah, ini dia. We are the family of Christ. Tidak hanya sebatas keluarga, ya masing-masing kita kokop endali penggelaran jabuta ya. Bagi kami keluarga Bapak Eki Karoskali, bagi keluarga Sentabi, pertua Bapak Fani Mani, kan begitu. Tapi hari ini mari kita ganti semua status kita itu dengan mengatakan aku keluarga Allah.
Amin. Ya, kita keluarga Allah, jadi bagi ding kami dai setiap kita punya tanggung jawab, terbeban, ya, semangat kita, ibas kita andalankan kasih jadi pedah Tuhan, amanat agung, kita menjadi pewarta-pewarta kabar baik. Next, kalau kita lihat bagaimana Rasul Paulus lebih intim lagi ya, lebih intim lagi Rasul Paulus ini ngatakan saya Rasul Paulus ini memang benar-benar sudah menghidupi Kristus dalam dirinya, sehingga dia bisa membuat metafora bahwa kita itu jemaat Tuhan seperti satu tubuh yang banyak anggotanya. Banci bayangkan dua satu kesatuan yang nggak terpisahkan ini ya. Ya, tangan nggak bisa tanpa kaki, mata nggak bisa tanpa mulut. Bagaimana kita ikatakan aku keluarga Kristus, aku keluarga GBKP Runggun Bogor Barat. Lanakin banci kita terpisahkan. Bicara sakit sada, sakit krinenda. Ya, bicara satu punya masalah, semua kena. Jadi lanai erbana-bana. Endalah harapan kekelengan Tuhan, makana arase secara struktural ya, ada yang dipakai khusus untuk terbeban menjagai kulani Kristus enda, maka lid panggilan-panggilan khusus arah kita enda krinana bagi kami lid jadi pandita. Maka kita orang tua kami krinana, mari kalau masih ada anak-anak kita ini suruhlah sekolah pendeta ya. Bagaimana Nina Jenda, ulah kari, siap jadi keluarga Kristen Nina, jama aku mau jadi pendeta. Ulah anakku, nggak enak jadi pendeta. Nih duga arah babah duekan darat. Pagi Nina pandita, tiap khotbah pandita nena, sungguh pandita. Kenapa anakku? Betul pendeta nggak enak jadi pendeta. Ini naga kari kamdu. Jadi ayo anak-anak kita utus, bahkan kalau bisa dikader dari sekarang kan gitu ya. Lebih kelelit penungkunan nang ya piga-piga warenda, piga-piga bulan enda, tiap sungkun kala. Maka Moria juga punya pengalaman ya. Mau jadi apa Kle? Jadi pendeta Nina. Kayak bunda Nina. Tapi gue piga-piga warenda gak berubah, jadi guru Nina. Idah nak kokap guru namanya mijileka idah nak guru na, terpesona kaya guru jadi guru. Cara lebih sungkun na bas mobil. Anak 7 tahun loh. Sungkun na bunda, bagusan jadi mana? Jadi pendeta atau jadi guru? Lalu ku jawab nih, nak aku semua bagus. Jadi pendeta bagus, jadi guru bagus. Tapi mainlah sikit ini ku ya. Tapi kalau bunda tanya, adek jadi pendeta. Iya. Mepaden kuarahkan ku jadi eka si ku gejapkan bagai maksudku. Adi guru ndak aku jadi guru nih ku kami bagai ibu guru. Jadi bagaimana iya? Jadi setiap kita itu ya mari adikin ngosi aminkan dahinta jadi pewarta berita si meriah ngit kamin kita ipakai guna dahin pelayanan tengah-tengah gereja. Termasuk emakap ibas tahun sirah kita akan melakukan pemilihan pertua ras diaken. Lanjut terakhir ya, jadi setiap kali isungkuni kita endalah jawaban ta. Ijenda aku suruhlah aku Tuhan. Amin. Akulah aku fenomena na jenda. Sebab lang aku dat, tapi bas Pontianak ya, enda live ya, mungkin orang Pontianak nanti lihat ya. Adi bas Pontianak termasuk hak wajib kami pandita hadir. Setiap pemilihan sektor dan Alkitab dipegang. Setiap calon pandita nungkunisa. Jerlang matana. Sebab pas Pontianak laka bagi ingat-ingat si debat mesra darami pertua dia jadi pertua diaken. Bahkan pernah aku basada sektor sampai yang ke-31 kala ku sungkun. Maka bersedia. Bagaimana maksudku? Laku tebas ingan si deban ya. Adi ingan si deban mungkin entah berlomba-lomba sampai kampanye dan sebagainya. Adi Pontianak lang bagaimana maksudku? Ya. Labu ia ngayaki kel gelar perturas dia kenelang. Labu yang ngayaki kel. Maka 40 tahun ia umurna, 40 tahun umur Pontianak, enda nandangi si pempat kendeng emeritus. Bisa kamu bayangkan ini ya? Kalau masih mau masuk yang keempat emeritus, berarti kan berganti lalap enda jadi pertua diaken bagaimana iya? Gentar ya Nina, adi jadi pertua diaken. Maka harus khusus diutus pendeta dengan ayat-ayatnya, bahkan video diputarkan. Tapi aku yakin dan Bogor Bar ini lang, kita si pulung enda, piga kinenda,
paksa kari sungkun karena kita siap jadi pertua, siap, memang ya.